Selamat pagi teman-teman sekalian, masih di channel saya. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai ijazah Jokowi di depan hukum. Hingga hari ini Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, identik dengan yang lainnya. Ini proses penyelidikan sudah memeriksa 39 saksi, baik teman-temannya juga dari pihak UGM, dan UGM juga sudah mengkonfirmasi bahwa ini Jokowi tercatat sebagai mahasiswa di sana dan juga yang menyatakan yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, ini posisi Jokowi sebenarnya di depan hukum sama dengan yang lain. Dia dihadirkan, dia ikut dalam proses penyelidikan gitu kan. Jadi Jokowi tidak mendapatkan keistimewaan di depan hukum, ya sama saja dengan yang lain gitu kan. Ini juga sudah suatu yang luar biasa gitu kan, seorang mantan presiden hadir ke Bareskrim untuk ditanya-tanya gitu kan. Jadi tidak ada suatu keistimewaan. Kemudian konsekuensi dari penyelidikan dari Bareskrim dan sudah keluar kesimpulannya, ya penyelidikan selanjutnya dihentikan gitu kan, karena tidak ada unsur pidana di sana gitu kan, tidak ada unsur yang manipulasi gitu kan. Dan dari sini bisa dijelaskan bahwa ya UGM sebenarnya udah menjadi suatu otoritas yang menyatakan ini sah atau tidak sah gitu kan. Satu, kedua, tidak ada sesuatu yang tidak harus ada ketakutan dari Roy Suryo bahwa ini prosedurnya diragukan, penyelidikan diragukan. Ya testimoni atau pendapat dari Susno Duaji menyatakan ya bahwa laboratorium forensik dari Bareskrim itu ya udah terpercaya gitu kan. Jadi hanya Roy Suryo saja yang tidak percaya sehingga mau mendatangkan ahli dari Amerika gitu kan. Jadi selalu mencari ingin mencari pembenaran Roy Suryo ini. Persoalannya ya ketika dia berhadapan dengan kebenaran yang lain, dia tidak mau gitu kan. Ini bukan faktor soal kebenaran gitu kan, atau memang tingkat skeptisismenya dari Roy Suryo yang sangat tinggi gitu kan. Setinggi apa skeptismenya itu gitu. Nanti kita akan dilihat apakah Roy Suryo sudah paham konsekuensi dari berhentinya penyelidikan di Bareskrim ini. Ya intinya bahwa tidak ada unsur pidana, sehingga yang akan dilaporkan, akan berproses selanjutnya adalah Roy Suryo akan menghadapi gugatan dari Jokowi. Dia yang akan diperiksa oleh polisi, dan juga jika berkasnya sudah selesai maka dia akan menjalani proses persidangan gitu kan. Jadi yang duduk di kursi persidangan itu nanti adalah Roy Suryo bersama para penggugat ijazah Jokowi nanti gitu kan. Ya, jadi Roy Suryo sudah mengancam misalnya akan membawa ini ke internasional, dunia internasional, akan mendatangkan pakar dari Amerika. Ya datangkan saja gitu kan, bagus itu. Jadi kan harus diuji gitu kan. Tapi yang akan duduk di kursi persidangan itu ya Roy Suryo gitu kan, bukan Jokowi gitu kan. Nanti persoalan ini akan semakin menarik karena ya Jokowi sebagai rakyat biasa saat ini ya, dia pasti hadir di persidangan kalau memang dia diwajibkan hadir gitu kan. Tapi misalnya kalau di tingkat penyelidikan polisi ternyata semua apa yang digugatkan oleh Roy Suryo itu lemah atau salah, ya mungkin saja segera langsung itu Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, lalu nanti di pengadilan Roy Suryo langsung menerima vonis gitu kan nanti. Tapi sepertinya ini akan agak ada proses lagi di persidangan. Ya tingkat skeptisisme Roy Suryo ini memang mengakibatkan ada semacam bertanya-tanya masyarakat, ini yang benar itu yang mana gitu kan. Ya pada prinsipnya tidak ada
kalau ada sesuatu, ada dua hal yang dianggap bertentangan. Pertama, siapa yang salah dan siapa yang benar. Tidak mungkin dua-duanya salah, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu yang salah. Nah, di sini tentu saja harus akan beri penentuan atau kesimpulan putusan hakim ini yang paling utama nanti. Juga kebenaran ini memang harus dibuktikan gitu kan. Kalau memang perlu dibuktikan, saya pikir Jokowi tidak akan takut soal ini. Juga Roy Suryo juga akan memperjuangkan kebenaran menurut dirinya. Jadi memang di dalam dunia politik saat ini, Roy Suryo memang memiliki kemauan, tekad yang kuat gitu kan untuk menempuh jalur ini gitu kan. Cuma posisi Roy Suryo saat ini memang lemah karena penguatan dari Bareskrim, kemudian juga otoritas kampus menyatakan ini sah gitu kan. Nanti persoalannya yang akan memberikan penjelasannya UGM tersendiri nanti gitu kan. Dan apakah UGM juga tidak bisa digugat oleh Roy Suryo karena itu terserah mereka gitu kan, yang memiliki otoritas. Nah, ini akan menyebabkan Roy Suryo mungkin akan menjadi kalah di persidangan nanti. Ini hanya prediksi saja, tapi sudah terlihat bahwa apa yang disampaikan atau yang diinginkan Roy Suryo yang bersikeras, yang skeptis dan begitu sangat tendensius, hal ini akan menyebabkan dia harus membayar konsekuensinya gitu nanti. Terima kasih.